Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, dapat Anda ketahui bahwa kemarin pada sela-sela gelaran World Water Forum di Bali, Elon Musk bersama dengan Presiden Joko Widodo telah meresmikan Starlink. Dan datangnya sistem internet berbasis satelit low Earth orbit ini atau orbit rendah milik Elon Musk ini memungkinkan akan menjadi ancaman bagi bisnis penyediaan jaringan di Indonesia khususnya Telkom. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut, langsung saja kita bertanya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, yakni Ibu Rieke Diah Pitaloka dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Baik Bu, terkait dengan adanya Starlink-nya, apakah memang benar Bu adanya Starlink ini akan menjadi ancaman dan juga berpengaruh dengan persaingan bisnis Telkom Bu? Pertama, yang menjadi bahasan saya khususnya dalam rapat dengar pendapat antara PT Telkom Indonesia dengan Komisi 6 DPR RI tanggal 30 Mei 2024 yang dimulai sekitar pukul 11 dan berakhir pada pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Pertama adalah menjadi pertanyaan kami, Indonesia negara hukum, sehingga menjadi penting untuk membicarakan persoalan Starlink dalam konteks hukum Indonesia. Sehingga pertanyaan awal yang saya buka, apakah Starlink tunduk pada hukum Indonesia atau sesungguhnya dia tunduk pada hukum negara lain. Kalau di Indonesia wajib hukumnya mengikuti aturan hukum Indonesia. Hal ini menjadi sorotan karena dari beberapa pernyataan yang kami telusuri tentu saja dari berbagai kesempatan yang juga telah dilansir resmi oleh berbagai media, bahwa Starlink ini diizinkan operasional sambil mengurus kurang lebih syarat-syarat operasionalnya. Nah, ini juga menjadi penting, apakah suatu entitas bisnis dalam maupun luar negeri bisa melakukan operasi atau langsung praktek ketika syarat teknis yang berbasis hukum Indonesia itu belum secara lengkap terpenuhi. Kemudian yang juga kami coba gali adalah yang kedua, Starlink ini sebetulnya sudah melakukan kerjasama dengan PT Telkom Indonesia di sekitar medio Agustus 2022. Sehingga kami meminta kepada PT Telkom untuk membuka sebetulnya perjanjian apa yang resmi kan antara PT Telkom dengan Starlink itu sendiri. Persoalan Starlink ini dari informasi yang diperoleh sudah melakukan FGD dengan KPPU ya, sehingga katakanlah bidang hukumnya mengatakan semua sudah dipenuhi sisi hukumnya, sehingga kami tadi juga mengusulkan karena KPPU adalah mitra Komisi 6, undang KPPU-nya ke sini karena KPPU tidak pernah menyampaikan secara resmi telah melakukan pertemuan dengan entitas Starlink tersebut. Nah, yang terakhir terkait dengan persoalan antara masalah kedaulatan pertahanan ruang angkasa dengan kaitannya masalah kesehatan. Kenapa ini menjadi sorotan? Karena menurut saya harus menjadi fokus perhatian dan juga fokus perjuangan kita bersama, karena ketika pertama kali diluncurkan adalah di Puskesmas. Betulkah tidak ada kaitannya dengan persoalan negara ini? Artinya bukan hanya ruang angkasa, tapi mengapa di Puskesmas? Kami melihat dari perspektif geopolitik di mana persoalan kesehatan itu bukan hanya persoalan rakyat sakit saja, tetapi persoalan kesehatan apalagi dengan keberadaan pandemi COVID-19 memberikan catatan penting bagi bangsa ini bahwa persoalan kesehatan sesungguhnya menjadi persoalan prioritas, salah satu prioritas di dalam konteks pertahanan dan kedaulatan negara. Dalam era proxy war dan perang dagang dan juga secara makro persoalan geopolitik, maka persoalan kesehatan ini sebetulnya juga menjadi ujung tombak pertahanan negara, karena dalam perkembangan pertahanan di negara manapun persoalan kesehatan ternyata itu bisa mengancam keselamatan negara begitu. Boleh dicek di beberapa negara masalah persoalan kesehatan itu dengan leading sektornya ada di Kementerian Pertahanan begitu. Sehingga perlu menjadi catatan data medical record di puskesmas dan rumah sakit. Kalau katanya IKN juga mau pakai Starlink ya.
bagaimana keamanan data. Keamanan data kesehatan rakyat ini menjadi data itu menjadi pengarus utamaan di dalam keputusan geopolitik sesungguhnya. Telat Indonesia kalau tidak concern persoalan data dan hanya melihat bahwa bisnis ini hanya bisnis provider telekomunikasi. Kalau saya melihat di sini juga di balik ini semua bisnis yang besar adalah bisnis tentang data Indonesia. Terima kasih. Ya. Baik Misa TV Parlemen dimanapun Anda berada, itu tadi bincang-bincang kami dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Ibu Rieke Diah Pitaloka, dan beliau tadi mengatakan bahwa jika Starlink ini ingin beroperasi di Indonesia harus tunduk kepada peraturan yang ada di Indonesia dan juga kedaulatan Indonesia. Dan juga tadi bahwa keamanan data kesehatan di Indonesia ini juga harus dilindungi dan pengawasan dari pemerintah diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara ini sendiri. Dan Misa itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Muhammad Hidayat mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio.